Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Paransa. NIM saya 2513341100043. Prodi saya D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Di sini saya akan mempresentasikan gizi kerja dalam perspektif K3. Langsung saja masuk ke materinya. Apa itu gizi kerja? Definisinya tuh nutrisi yang dibutuhkan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan jenis pekerja dan beban kerja. Dan poin utamanya itu gizi bukan sekedar kenyang, tapi bahan bakar untuk performa fisik dan kognitif. Selanjutnya, mengapa gizi penting bagi K3? Hubungan gizi dan keselamatan. Kurang gizi dapat menghilangkan konsentrasi, menurunkan risiko kecelakaan kerja, dan meningkatkan kecelakaan. Kesehatan jangka panjang, mencegah penyakit tidak menular seperti obesitas, diabetes, dan hipertensi pada pekerja. Dan selanjutnya kita masuk ke landasan hukum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Permenaker No/03 Men Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja dan Instruksi Kemenaker Nomor 5 MBB Tahun 1997 tentang Pengawasan Gizi Kerja. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi. 1. Ukuran tubuh. Contohnya tinggi badan atau berat badan, dan ukuran tubuh, tinggi badan, berat badan. Lalu usia. Lalu jenis pekerjaan, ringan, sedang, dan berat. Selanjutnya kondisi lingkungan kerja seperti suhu panas, paparan kimia, dan ada juga tentang fisik. Selanjutnya makronutrisi untuk pekerja. 1. Karbohidrat 50-60% sumber energi utama, dan proteinnya itu 10-15% untuk memperbaiki jaringan otot dan antibodi. Dan ketiga, lemaknya itu cuma 20-25%, cadangan energi dan pelindung organ. Selanjutnya, mikronutrisi dan hidrasi. Zat besi mencegah anemia, penyebab utama lemas, ngantuk di kantor. Kedua, vitamin A dan C menjaga daya tahan tubuh. Dan ketiga, hidrasi, kehilangan 2% cairan tubuh dapat menurunkan konsentrasi hingga 20%. Gizi kerja di lingkungan khusus. Suhu panas butuh asupan air dan elektrik lebih tinggi. Shift malam perlu pengatur waktu makan agar metabolisme terjaga. Hindari heavy meal di jam 2 pagi. Ketiga, paparan kimia butuh asupan antioksidan yang tinggi. Dan masalah gizi umum pada pekerja. Banyak penyakit seperti anemia sering terjadinya pada pekerja wanita, menurunkan produktivitas. Dan kedua itu obesitas, akibat gaya hidup yang jarang olahraga, banyak duduk. Dan ketiga, gastrointestinal, masalah lambung akibat pola makan tidak teratur. Selanjutnya, dampak buruk gizi, kurang dan buruk. Pekerja cepat lelah, absensi meningkat, sering sakit, angka kecelakaan meningkat karena kelelahan. Strategi implementasi di perusahaan. Penyediaan kantin sehat, pemberian snack, pemberian makanan tambahan untuk lembur, edukasi gizi secara berkala kepada karyawan. Contoh menu sehat kantin di perusahaan. Prinsip ini 1/2 piring sayur dan buah. Kedua, 1/4 piring karbohidrat kompleks, nasi merah atau nasi putih. Selanjutnya 1/4 piring lauk pauk seperti banyaki proteinnya dan ikan-ikan yang banyak mengandung protein. Jadi kesimpulannya, gizi kerja adalah investasi, bukan beban biaya. Pekerjaan yang sehat dan bugar adalah aset utama keselamatan perusahaan. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan dengan materi ini. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.